Mohon izin, apakah sudah terlihat? Ya, Baik, terima kasih. Izin Pak, apa bisa dimulai? ya silakan. Yang lain tolong Assalamualaikum. di grup tolong diinformasikan, Riz. Baik, Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Riban SEM SI dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengguna Media Sosial Profesional LinkedIn terhadap Pencarian Kerja dan Pengembangan Karir pada mahasiswa Universitas Lampung. Next. Platform media sosial LinkedIn merupakan jaringan profesional yang luas dan terkemuka di dunia dengan lebih dari 740 juta pengguna aktif. Menurut sumber data box, pengguna LinkedIn di Indonesia terus meningkat sering berjalannya waktu. Pada Juli 2022, jumlah pengguna aktif sebesar 22,07 juta dan meningkat menjadi 24,9 juta pada Juli 2023. Peningkatan ini didominasi oleh generasi milenial dengan pengguna yang berusia 25 hingga 34 tahun mencapai 64,2% dari total pengguna LinkedIn di Indonesia. Jika dilihat dari data di atas, terdapat kesenjangan bahwa pengguna yang berusia 18 hingga 24 tahun belum sepenuhnya menggunakan LinkedIn sebagai fasilitas mereka untuk mengembangkan karir dan mencari kerja. Oleh karena itu, penelitian kali ini ingin menggunakan sampel mahasiswa untuk memenuhi kesenjangan tersebut. Next. Berdasarkan latar belakang yang diberikan, permasalahan penelitian dapat diringkas. Yang pertama, apakah ada pengaruh pengguna LinkedIn bagi mahasiswa Universitas Lampung terhadap pencari kerja mereka? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh pengguna LinkedIn bagi mahasiswa Universitas Lampung terhadap pengembangan karir mereka? Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian kali ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengguna LinkedIn bagi mahasiswa Universitas Lampung terhadap pencarian kerja, dan tujuan yang kedua untuk mengetahui pengaruh pengguna LinkedIn bagi mahasiswa Universitas Lampung terhadap pengembangan karir. Next. Penelitian ini memiliki referensi dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dan mendukung. Penelitian terdahulu yang digunakan yang pertama ada dari Johannes Hui Chiang, Hung Yusuen pada tahun 2015 yang berjudul Self-Presentation and Hiring Recommendation in Online Communities, Lesson from LinkedIn. Studi ini menunjukkan bahwa presentasi diri seorang pekerja di LinkedIn dapat mempengaruhi persepsi dan rekomendasi perekrut terhadap pencari kerja tersebut. Lalu penelitian kedua ada dari Janelle, Margaret, dan Priska pada tahun 2023 yang berjudul Who's Missing Out? The Impact of Digital Networking Behavior and Social Identity on PR Job Search Outcomes. Studi ini menemukan bahwa jaringan terutama di LinkedIn sangat penting untuk kesuksesan pencarian kerja dan bahwa ukuran jaringan LinkedIn seseorang berkolerasi dengan lebih banyak tawaran pekerjaan. Next. LinkedIn menurut web LinkedIn-nya langsung merupakan jaringan sosial profesional yang dirancang khusus untuk publik yang ingin membangun dan membentuk hubungan bisnis yang berkualitas. Pencarian kerja, menurut psikolog kerja, teori minat kerja menyatakan bahwa individu cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka, menurut John L. Holland. Dan pengembangan karir menurut Sutrisno pada tahun 2017 adalah peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai tujuan karirnya. Next. LinkedIn menyediakan fitur pencarian pekerjaan
yang berbasis pada preferensi dan keahlian yang dimiliki oleh pengguna. Ini memudahkan mereka untuk menemukan peluang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Self-Presentation, LinkedIn dapat mempengaruhi persepsi dan rekomendasi perekrut terhadap pencarian kerja mereka. LinkedIn juga memiliki peran penting dalam pengembangan karir. Melalui platform ini, pengguna dapat terhubung dengan peluang pengembangan profesional seperti kursus online, webinar, dan kelompok diskusi dengan topik spesifik. Artikel dan postingan yang relevan yang diunggah oleh para ahli dalam dunia industri LinkedIn dapat memberikan inspirasi dan informasi baru bagi pengguna dalam mengembangkan keterampilan mereka. Selain itu, fitur peringatan pekerjaan dan rekomendasi konten yang dipersonalisasi membantu pengguna untuk tetap update dengan tren terkini dalam industri mereka. Dengan demikian, hipotesis penelitian pertama yang diajukan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengguna LinkedIn bagi mahasiswa Universitas Lampung terhadap pencarian kerja mereka. Dan yang kedua, terdapat pengaruh signifikan antara pengguna LinkedIn bagi mahasiswa Universitas Lampung terhadap pengembangan karir mereka. Next. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif, yang merupakan penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Lalu desain penelitian menurut Pabundu pada tahun 2015 ialah rencana mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar peneliti dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai. Desain penelitian yang digunakan ialah korelasi, karena korelasi biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif untuk menggunakan terminologi hubungan atau pengaruh. Penelitian kali ini berusaha untuk meneliti adanya pengaruh antar variabel. Lalu instrumen penelitian menurut Suppiler pada tahun 2007 merupakan alat ukur yang memberikan informasi tentang apa saja yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan ialah lembar kuesioner. Next. Uji validitas. Menurut Ghazali, sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas yang digunakan ialah korelasi person product moment. Dengan cara analisisnya melakukan korelasi antara setiap nilai pada nomor maupun instrumen pertanyaan dengan nilai keseluruhan total pada setiap instrumen pertanyaan. Uji validitas instrumen penelitian dapat dinyatakan valid apabila setiap item pertanyaan yang ada pada kuesioner dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Di uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian, dan konsistensi dari indikator yang ada dalam kuesioner. Mengacu pada jurnal sebelumnya yang dari Johannes 2015, uji reliabilitas yang digunakan ialah composite reliability. Menggunakan composite reliability digunakan untuk mengukur konsistensi indikator dengan melihat data yang memiliki nilai composite reliability lebih dari standar umum yang ditentukan, yaitu 0,7. Maka mode pengukuran dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable jika melebihi 0,7. Dan alat analisis dan uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda yang merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghazali, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
Next. Untuk populasi dan sampel, di sini peneliti menggunakan populasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung, dan sampelnya ialah mahasiswa jurusan Manajemen Angkatan 2021. Next. Cukup sekian presentasi proposal dari saya. Selebihnya saya serahkan ke Pak Riban. Terima kasih. Oke, nah, saya akan memberikan masukan si Dinda ya. Dinda Pak Nanda. Dinda Hernanda, Pak, 064. Oke. Dinda, kalau sampelnya mahasiswa, emang mahasiswa udah boleh mencari kerja? Sudah, Pak. Eh, Hah? Emang harusnya mahasiswa boleh? untuk pengembangan karirnya sih, Pak. Emang mahasiswa sudah bisa berkarir? Mahasiswa atau alumni? Oh iya, mahasiswa atau alumni. Kalau mahasiswa kan dia bisa belum berkarya, belum bisa berini dia. Ya kan? Benar, Pak. Nah, kamu seharusnya menggunakan alumni ya. Dari alumni angkatan berapa gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nanti sampai itu datanya bisa minta ke CCID atau PTPKK. Di situ ada semua data-data alumni tahun berapa ya. eh, dengan menggunakan apa? Kontak personnya ada semua di situ. Tinggal kita berbagai Google Form. Ya, jadi perbaikannya adalah menggunakan. Coba tayangkan lagi itunya, PPT-nya. Oke, dari awal ya, dari judul, coba dari judul. Hmm. Ya, nah, pengembangan karir pada alumni, ya kan? Pada alumni atau mahasiswa alumni Universitas Lampung, ya. Terus permasalahannya, coba permasalahannya. Oke, ini juga ya, coba nanti dicari, diganti dengan bukan mahasiswa, tapi pada alumni. Sudah oke? Iya. Terus, misalkan nanti diperkaya lagi ya, ditambahkan lagi mengenai apa kajian pustakanya atau penelitian-penelitian terdahulu. Oke, terus kalau yang pengembangan karir development coba sebelumnya. Nah, cari referensi yang ini ya, yang jurnal ya, jangan Baik. Sutrisno, ya, jurnal internasional ya, Dinda. Ya, Ya. Pak. Karena nanti ada kewajiban publish terusnya. Nah, sudah kita jelaskan ya sebelumnya bahwa hipotesis itu baiknya itu ada arah dan signifikansi. Arahnya kan belum terlihat. Hipotesis itu misalnya penggunaan linked berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencarian kerja. Pencarian kerja itu ada alat ukurnya nggak, Dinda? Untuk alat ukur pencarian kerja, dia menggunakan kuesioner itu, Pak. Ada kuesionernya ya. Iya, Bapak. Ya dari referensi yang ini ya, yang bereputasi ya. Oke, nggak masalah sih, tinggal mencari yang mana. Jadi nanti ditambahkan pengaruh positif dan signifikan. Karena hubungannya antara semakin cepat dia
semakin apa namanya sering dia menggunakan LinkedIn, maka dia akan cepat memperoleh pekerjaan. Itu kan positif pengaruh. Ya, begitu juga hipotesis 2. Semakin cepat dia menggunakan LinkedIn, maka dia untuk mencari beralih ke profesi lain, beralih ke pekerjaan lain juga akan semakin cepat. Jadi pengembangan karir. Oke, terus, metode penelitiannya terus. Nah, ini coba kita kan belajar, kita kan buku referensi yang saya berikan pada saat metodologi kan bukannya Ghazali, ya, bukannya ini, tapi Umas sekarang. Ya, kamu bukan lagi nggak validitas nggak begitu. Ya, kalau Umas sekarang itu menyarankan nggak pakai korelasi produk moment, tapi analisis faktor. Ya, itu bukan rehabilitas tulisannya, reliabilitas. Makanya dilihat dari referensi. Ya, gunakan referensi yang saya referensikan di perkuliahan metodologi. Ya, atau sekarang kan ada kelas metodologi, kamu pinjam aja bukunya. Ya, Ya, ini. Pak. Terus selanjutnya. Seharusnya sebelum sebelum alat analisis tadi itu adalah di awal di bab 3 itu formatnya kamu lihat dulu ya, formatnya desain penelitian, ya kan, udah desain penelitian itu adalah populasinya siapa, sampelnya siapa, ya kan, terus itu eh, definisi operasional, kembali lagi ke itu, kalian untuk di dalam mata kuliah seminar ini erat kaitannya dengan mata kuliah metodologi, ya, dengan mata kuliah riset independen kemarin atau riset MSDM. Mata kuliah seminar ini itu kalian harus mengacu kepada itu. Ya, bagaimana desainnya proposal, ya bagaimana kumpulan kalian mengumpulkan jurnal-jurnal yang waktu yang sebelumnya, ya. Itu tolong dibaca lagi. Ya, kenapa apa namanya hanya mengambil mahasiswa Fakultas Ekonomi, alumni ya. Rata-rata setahun itu kita hanya meluluskan kurang lebih 100 lebih, ya. Jarang yang mencapai 200. Nanti kamu cuma berapa tahun mau menyebarkan kuesionernya. Ya, nanti tolong kamu pertimbangkan lagi mau menggunakan mahasiswa ekonomi, ya. Terus mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2021, ya nggak bisa lah, mereka angkatan 2021 belum pada kerja. Kalian belum pada kerja kan? Humanisme Ya. belum, Pak. Masa mau jadikan sampel? Nggak bisa. Karena itu berkaitan dengan pencarian pekerjaan. Ya. Kamu pelajari lagi, kamu rubah formatnya, ya kan? Kamu ganti populasinya dan masukan-masukan yang lain itu tolong diakumulasi. Ya. Baik, Oke. Pak. Ya, silakan tutup Dinda. Terima kasih ya untuk Pak Riban atas masukan-masukannya. Dan terima kasih juga untuk Haris telah membantu share screen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita kan ini tidak ada kuis ya, tidak ada meet. Saya akan menilai kuis ya dari pertemuan hari ini, ya, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya itu adalah baik itu yang sudah presentasi atau yang belum presentasi, saya minta mengumpulkan di Google Drive. Baik, Pak. Ya, di Google Drive saya mau lihat ada perkembangan nggak, kalau masih 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 saja seperti yang kalian kumpulkan sebelumnya itu sama saja, berarti kalian tidak pernah mengikuti kuliah seminar ini, apa-apa yang harus diperbaiki, ya. Riz, tolong dikumpulkan. Saya akan melihat dan akan saya nilai. Siap, Bapak. Oke, yang kedua, Riz, silakan. Nanti si Dinda dosen pembahas apa minta masukan dari dosen MSDM itu Bu Yuningsi dan Pak Lutfi, ya.
Ya, Pak. Ya, silakan selanjutnya. Grace. Baik, Pak, izin memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rifhan dan teman-teman. Jadi pada kesempatan hari ini saya Adinda Nabela Putri dengan ujung NPM 038 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Otoriter terhadap Kreativitas Karyawan dan Kinerja Karyawan. Next. Latar belakangnya, kinerja merupakan serangkaian hasil yang telah tercapai dan mengacu pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Dalam mencapai kinerja yang maksimal, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, serta memiliki potensi untuk berkembang. Di samping itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, dibutuhkan peran pemimpin yang dapat mengelola, memberikan arahan, mempengaruhi memerintah, memotivasi karyawan, memiliki gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh karyawan dan dapat mendukung terciptanya suasana kerja yang baik. Next. Kepemimpinan otoriter mampu mendorong kinerja karyawan dan pemahaman peran yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan yang memiliki pemimpin otoriter cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan yang datang tiba-tiba. Selain dapat mempengaruhi kinerja karyawan, gaya kepemimpinan otoriter juga dapat mempengaruhi kreativitas karyawan. Next. Berdasarkan rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap kreativitas karyawan? Yang kedua, apakah kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Maka dari itu tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mempengaruhi pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap kreativitas karyawan, dan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan. Next. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Next. Pada intinya, gaya kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh, termasuk juga dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh sang pemimpin, sedangkan karyawan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Next. Kreativitas sendiri dapat diartikan sebagai aset jangka panjang yang dapat dimiliki perusahaan. Karyawan yang dapat memberikan ide-ide baru dan berpotensi memunculkan inovasi baru atau dapat meningkatkan layanan produk, proses, dan rutinitas yang telah ada akan sangat berguna bagi siklus hidup jangka panjang perusahaan. Menurut Farmer dan kawan-kawan tahun 2003 dalam Nuzul 2018, ada beberapa indikator kreativitas karyawan, yaitu karyawan selalu mencoba ide-ide maupun metode baru. Yang kedua, karyawan selalu dapat memecahkan setiap masalah. Dan yang terakhir, karyawan dapat menghasilkan terobosan yang baru terkait pekerjaan. Next. Kinerja adalah pencapaian terbaik yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan menjadi hal yang sangat diperhatikan bagi para pemimpin di suatu organisasi. Menurut Koopmans dan kawan-kawan tahun 2014 mengemukakan bahwa ada 3 indikator kinerja karyawan, yaitu kinerja tugas berfokus pada kemampuan seorang karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan pokok, kinerja konseptual mengacu pada perilaku karyawan yang mendukung organisasi sosial, dan lingkungan psikologis di mana tugas-tugas pekerjaan utama dilakukan. Dan yang ketiga, perilaku kerja kontraproduktif dimaksudkan pada perilaku yang berbahaya yang dapat mengancam kelangsungan siklus hidup organisasi. Next.
kerangka berpikir. Jadi pada penelitian ini akan menguji 3 variabel, yaitu kepemimpinan otoriter sebagai variabel independen akan mempengaruhi variabel kreativitas karyawan dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Next. Uh, Jadi ada beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama dari Gu dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul penelitian Talk, Love, and Creativity, How Authoritarian Leadership Tempered by Benevolence or Morality Influence Employee Creativity, yang menghasilkan bahwa kepemimpinan otoriter dapat menghambat kreativitas karyawan. Next. Penelitian kedua ada dari Nawas dan kawan-kawan tahun 2022 ya, berjudul Impact of Authoritarian Leadership on Employee Performance and Job Role Reality. Menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan otoriter itu memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan. Next. Maka dari itu, hipotesis yang pertama, kepemimpinan otoriter memiliki pengaruh negatif terhadap kreativitas karyawan, dan hipotesis kedua, kepemimpinan otoriter memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Next. Sekarang masuk ke metodologi penelitian. Jadi penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang akan diuji, yaitu kepemimpinan otoriter, kreativitas karyawan, dan kinerja karyawan. Next. Untuk penelitian ini akan menggunakan 2 sumber data penelitian, yaitu data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, publikasi pemerintah atau swasta, hasil sensus, dan lain-lain, serta ada juga data primer yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner, dan juga nanti ada wawancara. Next. Untuk populasinya sendiri, dalam penelitian ini menggunakan populasi karyawan yang bekerja di Bandar Lampung yang memiliki pemimpin yang otoriter. Ada 3 pengujian, yaitu uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Terus yang kedua, uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana alat ukur atau kuesioner dapat diandalkan secara konsisten. Dan yang ketiga, uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel itu mempengaruhi nilai distribusi yang normal atau tidak. Nanti alat analisis data ini menggunakan SPSS. Next. Berikut lampiran kuesioner dari kepemimpinan otoriter yang diadopsi dari Cheng tahun 2004 sebanyak 9 item. Next. Kuesioner kreativitas karyawan yang diadopsi dari Farmer tahun 2003 sebanyak 4 item. Next. Dan kuesioner kinerja karyawan yang diadopsi dari Koopmans tahun 2014 sebanyak 18 item. Jadi kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5 untuk alat pengukuran, di mana 1 itu artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Riphan. Oke, ditayangkan dari awal Dinda. Ya, untuk mencari perusahaan yang otoriternya gimana caranya, Dinda? Kalau itu nanti mungkin pakai wawancara sama nyari-nyari data dulu sih Pak, nyari-nyari informasi. Sejauh ini saya baru nemu, tapi bukan perusahaan, lebih kayak sekolahan gitu Pak. Coba kalau kita ini untuk di sektor publik ya, Mm-mm. sektor publik birokrat ya, birokrasi ya, Ya, Pemda-Pemda itu lebih banyak pemimpin otoriter karena banyak semua bawahan itu pasti mematuhi atasan. baik Pak. Itu lebih pada sektor pemerintahan. Terus
Ini berarti X-nya 1, Y-nya 2 ya. Iya, Pak. Oke. Oke, nanti tolong di, ditambah lagi ya, diperbanyak lagi ininya mengenai apa referensinya ya, Baik, Pak. belakang ya kan. Itu gunakan aja seperti tadi tuh apa Stolovitz ya dan Kip tuh apa yang tentang otoriter tadi. Tentang Coba. otoriter tadi pakai kuesionernya Cheng, Pak. Ya, Chen itu dikembangkan lagi. Nah, Iya, Pak. caranya dari artikelnya Chen itu kamu lihat di referensinya, cari terus, telusuri, begitulah caranya kita memperbanyak referensi ya. Jangan Baik, Pak. ambang-ambang. Terus, oke, terus nah, apakah pemimpin otoriter berpengaruh terhadap ya, berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oke. Terus, terus, terus. Nah, kinerja ini nanti ada pertanyaan, kenapa nggak kinerjanya di ini lagi, dipecah lagi, ada kinerja tugas, kinerja kontekstual, perilaku kinerja produktif, gimana jawaban kamu nanti? Dipecah lagi. Hmm. Lebih baik nggak, ini kan ada kinerja, itu kan kamu kan kinerja karyawan, sedangkan menurut Kaufman itu kan ada tiga, ada kinerja kontekstual, ada kinerja konten, ya kan kinerja tugas, ada Mhm. perilaku kerja yang kontraproduktif. Ya, nanti tolong diperbaiki lagi terus. Oke, oke terus hipotesis coba lihat hipotesis. Nah ini nanti diperbanyak ya untuk Iya, baik, Pak. berpengaruh kepemimpinan itu berpengaruh negatif. Ini ada penelitiannya. Ada, Pak. Ya nanti Ada dipakai beberapa. perumusan ya, pakai perumusan hipotesis. Oke terus metodologi penelitian ya dari desain terus ya sumber data ya data primer nanti disebutkan data sekunder disebutkan oke terus dibutuh formal proposal ya nanti ya. Nah, populasinya ini populasi dan sampel. Ya, populasinya adalah Hmm. seluruh karyawan pemerintah daerah di mana gitu ya. Di kota Bandar Lampung atau di provinsi. Nah, ini kan validitas reliabilitas itu adalah dan normalitas itu adalah alat analisis untuk menguji data. Tapi alat uji hipotesisnya belum. Oh, Ya, iya. alat uji Iya, Pak. hipotesis itu adalah regresi. Ya. Jadi untuk data itu kita analisis pakai ada validitas, reliabilitas, dan normalitas. Ya, tetapi kalau regresi itu adalah alat uji hipotesis. Ya. Oke, terus ini kuesioner. Nah, kuesioner ini kita lihat yang cocok kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan untuk orang-orang di pemerintahan ya. Ya. Maka mungkin uh, kamu mengatakan bahwa hampir kebanyakan pemimpin otoriter itu ada di pemerintahan daerah, di sektor pemerintahan atau sektor publik. Oke, terus, nah, oke, oke, saya rasa itu aja ya, Adinda ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, masukkan nanti referensinya minta masukan ke Bu, ya, tetap ya Bu Kemala ya, Bu Kemala, Bu Kemala dengan Pak Lutfi. Baik, Pak. Oke. Oke, lanjutkan satu lagi, Chris. Baik, Pak.
Mohon izin untuk menunggu sebentar, Pak. Sedang diunduh filenya. Ya. Baik, mohon izin apa sudah terlihat? Ya. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Darji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aribahan selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Praktik Sumber Daya Manusia Strategik terhadap Efektivitas Kerja Karyawan. Next slide. Yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang, ya ini salah satu kunci kesuksesan perusahaan adalah sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor yang penting. Maka dapat kita lihat kenyataannya ada organisasi atau perusahaan yang memiliki teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi yang sama. Tetapi dinamika atau mobilitas organisasi atau perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah, namun produktivitas manusianya rendah, maka ketersediaan sumber daya alam yang banyak tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusinya yang maksimal untuk manusia. Sebaliknya, jika produktivitas tinggi, walaupun sumber daya alam kurang mendukung, namun mampu membawa organisasi atau sebuah negara menjadi negara yang makmur. Next slide, please. Selanjutnya, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan, baik karyawan yang lama maupun karyawan yang baru. Salah satu cara tersebut adalah melalui penilaian prestasi karyawan. Dengan adanya penilaian prestasi kerja karyawan akan dapat memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan tentang kemampuan yang dimiliki para karyawannya. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan perusahaan, sehingga timbul tuntutan adanya peranan penting manajemen sumber daya manusia dalam proses berjalannya perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan berjudul Pengaruh Praktik Sumber Daya Manusia Strategik terhadap Efektivitas Kerja Karyawan. Next slide. Adapun rumusan masalahnya, ya ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh praktik sumber daya manusia strategik terhadap efektivitas kerja karyawan. Next slide. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian, ya ini tujuannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik sumber daya manusia strategik terhadap efektivitas kerja karyawan. Lalu terdapat 3 manfaat penelitian, ya ini untuk yang pertama untuk memahami lebih dalam mengenai pengaruh praktik sumber daya manusia strategik terhadap efektivitas kerja karyawan. Yang kedua, menjadikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya manajemen sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, sebagai acuan dan bahan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian lanjutan pada masalah yang sama. Next slide. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan dan referensi yang dapat memudahkan peneliti dalam menentukan langkah yang akan dikaji untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat peneliti sebelumnya. Next slide. Nah, di sini terdapat 2 acuan penelitian. Yang pertama dari Fauzi Farhan tahun 2017. Judul penelitiannya ini Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia, sebuah cara menciptakan kinerja organisasi dalam mencapai keunggulan bersaing. Adapun hasil penelitian ini menghasilkan keunggulan dalam persaingan, sangat ditentukan antara lain oleh strategi manajemen sumber daya manusia. Dengan strategi manajemen sumber daya manusia yang tepat, keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat mendukung pencapaian keunggulan bersaing bagi perusahaan. Lalu yang kedua, yaitu Mirsal tahun 2017.
dengan judul penelitiannya Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sangka. Adapun hasil penelitiannya yakni dalam peningkatan kinerja karyawan, upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri berupa suatu pelatihan seperti pelatihan BES. Next slide. Selanjutnya strategi. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmu siasat perang, maksudnya itu suatu akal atau pikiran untuk mencapai maksud dan tujuan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Hamel dan Prahal tahun 1995 mengemukakan definisi strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Next slide. Selanjutnya pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah bisnis didefinisikan sebagai manajemen pencairan, pemilihan, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya organisasi yang terpenting yaitu manusia. Menurut Jan R. Sermerhorn, JR mengemukakan bahwa manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, peorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, baik manusia maupun material untuk mencapai tujuan. Next slide. Selanjutnya pengertian kinerja. Menurut Rival tahun 2010, kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan menurut Markunegara tahun 2010, kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai karyawan dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Slide. Lalu selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Sermerhorn, Han, dan Osborne tahun 2000, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu yang pertama atribut individu. Dengan adanya berbagai atribut individu yang melekat pada individu, akan dapat membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk bekerja dengan kemampuan untuk bekerja dengan berbagai atribut yang melekat pada individu untuk menunjukkan adanya kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi. Hanya untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan usaha atau kemauan untuk bekerja keras karena kemauan merupakan suatu kekuatan pada individu yang dapat memacu usaha kerja. Lalu yang ketiga, dukungan operasional. Dalam mencapai kinerja karyawan yang tinggi diperlukan juga adanya dukungan atau kesempatan dari organisasi atau perusahaan. Next slide. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris, ditinjau dalam hubungannya dengan variabel penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel atau hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan antara praktik sumber daya manusia strategik terhadap efektivitas kerja karyawan. Next slide. Lalu selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sebuah sasaran dan dijadikan perhatian karena demi mencapai dan memperoleh jawaban terkait dengan masalah yang tengah dialami. Menurut Sugiono tahun 2012, berpendapat terkait dengan objek penelitian merupakan bentuk sasaran dan memperoleh sebuah data sehingga mampu tercapainya tujuan hal yang valid, objektif, reliable terkait dengan variabel tertentu. Next slide. Lalu selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kuantitatif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data berupa angka atau statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu selanjutnya sumber data. Data dalam penelitian ini adalah pengaruh praktik sumber daya manusia strategik terhadap efektivitas kerja karyawan. Selebihnya itu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, sedangkan sumber data utama dalam penelitian kuantitatif ini adalah karyawan serta pimpinan dan data tertulis terkait dengan penelitian seperti dokumentasi, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya. Next slide. Lalu selanjutnya populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2019 menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan. Lalu selanjutnya sampel. Sampel penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diuji dengan tujuan mewakili populasi secara umum. Dalam penelitian ini akan diambil sampel dari karyawan dan pegawai, dan juga dengan sampel ini diharapkan mencerminkan variasi dalam populasi yang besar. Next slide. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Ribhan. Terima kasih. Oke, coba selain dari awal, si Aji ini masih belum ini benar ini alat analisisnya belum ada, bagaimana kuesionernya nggak ada, ya kan? Iya, Pak. Itu masih coba dilihatin melihat yang sudah saya referensi dan perbaikan dari teman-temannya yang lain. Terus kamu ini coba di apa namanya, di latar belakang. Kita membuat penelitian, ya saya katakan ya, kita membuat penelitian itu, jadi seolah kalau begini kan seolah ini tulisan kamu sendiri nih. Oh, dalam organisasi sumber daya manusia merupakan faktor penting, maka nah, kita seharusnya mencantumkan referensi. Nah, satu titik itu menurut siapa? Kamu ngambilnya dari mana? Kalau dari Google, apa dari tulisan orang di dalam Google, monggo silakan, atau dari artikel. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah namun produktivitas rendah ini kata siapa, gitu loh, ya. Itu semuanya harus direferensikan, termasuk coba slide selanjutnya, ya. Yang lain juga tolong diperhatikan ya. Nah, berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, baik karyawan maupun ini. Nah, salah satu tersebut, nah, penilaian prestasi karyawan itu menurut siapa? Hasilnya gimana? Ya. Jadi itu tugas yang kalau begini kan timbulnya kayak nggak ada, waduh, wah ini si Aji ini tulisan dia semua nih, ya. Coba deh kalau kalian membaca artikel jurnal itu kan nggak ada tulisan dia, paling tulisan orang itu adalah di kesimpulan. Ya, pembahasan dan kesimpulan itu adalah tulisan kalian semua karena kalian itu yang membahas. Tetapi yang lainnya itu berdasarkan ini. Praktek sumber daya manusia ini ada kuesionernya, Aji. Ada, Pak. Nah, efektivitas kerja karyawan ada. Untuk efektivitas, belum saya itu, Pak. Belum Nah, saya. kan udah saya omongin dari awal. Makanya kata saya lebih baik kalian enak mereplikasi saja. Ya, sehingga sudah ada semua. Ya. Nah, Baik, Pak. terus coba selanjutnya, slide selanjutnya. Rumusan masalah, ya kan. Oke, bagaimana pengaruh. Oke, terus. Ingat bahwa yang namanya kata tanya itu bagaimana itu kan kata tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Penulisan hal-hal begitu yang perlu dilakukan. Oke, terus nah penelitian terdahulu juga ini kan coba terus. Nah, ini bukan kalau saya lihat strategi MSDM itu bukan hasil penelitian loh. Yang saya minta itu kamu hasil penelitian loh. Penelitian terdahulu hasil penelitian dari jurnal yang bereputasi karena hasil penelitian itu adalah dia merupakan
ada pengujiannya secara metodologi, ya. Kalau ini kan opini, ya. Jadi tolong Baik, Pak. diperbaiki. Terus selanjutnya. Nah, kamu tidak berbicara sepotong-sepotong, Ji. Kalau strategi nanti malah masuknya ke konsentrasi strategi lagi. Ya kan? Jadi yang namanya apa namanya praktek sumber daya manusia strategi atau apa namanya eh, SDM strategik, ya, praktek SDM strategik itu merupakan satu variabel. Tidak perlu membahas strategiknya, tidak perlu kamu menjelaskan strategiknya, tetapi justru kamu lihat apa namanya praktek SDM strategik sebagai satu variabel, ya. Terus yang kedua adalah efektivitas karyawan, ya, atau aktivitas kayak kinerja karyawan, ya. Terus slide selanjutnya. Terus slide-nya. Nah, kan di sini pengertian kinerja bukan pengertian efektivitas kerja karyawan, ya. Kalau misalnya kamu nggak ada efektif ini, pakai saja dengan pengertian kinerja karyawan, ya, Ji, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terus, nah, kan kinerja semua. Terus, ini. Nah, efektivitasnya diganti dengan kinerja. Terus, objek penelitian. Terus, nah, objek penelitian juga belum jelas kamu siapa, rencana objeknya karyawan mana, ya. Maka sudah mulai dicari dari sekarang, ya. Sudah mulai disonding, ya, didekati siapa perusahaan mana yang akan kalian teliti. Ya. Karena ini nanti kalau sudah ada ini malah lebih, kan sudah saya katakan bukan hanya kalian akan mendapatkan SK judul dan sudah kita anggap mulai pra seminar, ya. Meskipun nanti ada seminar. Sebenarnya kalau kalian fokus ini, kalau saya nggak mau bahwa mata kuliah ini dikatakan sebagai seminar proposal, kaliannya nggak fokus, nggak apa namanya nggak serius menangani ini, ya. Seharusnya nanti kalian tuh mencari ada kakak-kakak kelas atau teman-teman yang sudah seminar proposal yang 2020 tuh, ya, udah seminar hadir, kan mereka minta linknya, ya, ikut adil secara Zoom. Jadi kalian ada kewajiban mengikuti seminar, atau ada temannya yang 2021 sudah mengajukan, sudah keluar SK judul, ikut seminar. Jadi begitu loh prosesnya, begitu loh bagai pemasukan. Ya, mau mata kuliah apa saja, ya, mau peminatan apa saja. Oke, terus. Ya, nah ini populasi dan sampel. Nah, itu kan masih belum jelas. Ya, Riz, tolong diperbaikin lagi bagaimana seperti tadi sebelumnya itu ada uji alat apa namanya alat analisis data, alat uji data, validitas, reliabilitas, normalitas, ya. Terus uji hipotesis, memakai regresi berganda dan sebagainya, definisi operasional, ya. Ya, masih banyak ini yang kamu perbaikin, ya. Nanti kamu konsultasinya ke Bu Kemala, ya, Bu Kemala dan Bu Nova. Ya, Ji. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan tutup, Ji. Tutup belum. Baik, terima kasih Bapak Riban atas arahan yang telah diberikan dan rekan-rekan sekalian yang telah memperhatikan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan sekian, ya. Karena saya ada rapat, nanti kita lanjutkan minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live, ya. Baik, Pak.
Haris, ini deadline kuisnya kapan ya? Waduh, ini ya tadi lupa nanya pula. Hmm. Aris tanya di grup aja. Nanti disimak aja penjelasan. Oke, terima kasih. Ini lupa pula. Tuh, ngobrol pula.